Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita lanjutkan ya. Waduh, kalau sudah bicara leluhur, bicara gaib, bicara nyadran itu jangan dipikir jelek loh ya, bagus. Dulu pernah ceritakan di Dhamma TV ya, desa saya Papungan Kanigoro Blitar, itu kalau mau bersih desa, pinjem gamelan itu di Danyangan. Padahal setiap hari tidak ada, itu cuma sumber aja, kira-kira garis tengahnya itu 5 meter. Hanya untuk mandi orang-orang gitu. Tapi kalau besok mau bersih desa, pinjam gamelan ya, siang hari ini, selamatan di sana. Nyun sewu leluhur, nyun ngambil gamelan, bijing kangge acara bersih desa. Besok paginya itu dipinjam sudah ada. Sekarang menjadi tidak ada, karena orang menganggap itu musyrik, syirik, dan lain sebagainya. Malah itu guyang wedus segala macam. Waduh, jadi campur lo serindil wedus barang nggak karuan ya. Ya karena susah ya, karena kita sendiri sudah lupa pada ajaran-ajaran leluhur tadi itu. Nah, Mas Babang, kalau nggak salah sampean akhir-akhir ini ke beberapa kali itu melaksanakan acara apa, untuk apa, demi apa? Monggo. Itu tadi, ini sebenarnya ini mata rantai. Setelah kami melaksanakan berbagai ritual, punden, terus sampai ke yang tadi Pedanyangan, ke sumber Tirtawaseso, kita harus mencari bekas kayu bekas bangunan. Nah, kami bakar dan di puncak akhir kemarin itu, puncak akhir bulan Juni, kebetulan juga bulan Bung Karno, juga bulan Pancasila, akhir itu di SBT, di Sekolah Budaya Tunggul Wulung, mewakili Jawa Timur, melaksanakan upacara ngertaken Bumi Lambah. Dan itu dilakukan secara nasional oleh berapa provinsi? Yang ikut virtual 7 provinsi, cuman sampai saya hitung sampai 22 provinsi sudah aktif. Nah, dalam kegiatan pelaksanaan ini kan harapannya itu supaya langgeng berkelanjutan. Karena orientasinya ini mencapai Nusantara Punarbawa dunia. Nusantara tetungguling jagat bawono. Baline kuncaraning Nuswantara. Nah, dari bahasa itu pun Romo, Malang itu tidak sekedar hanya bahasa, ternyata itu juga merupakan sabda atau mantra atau doa. Jadi kalau kita menabur awu, momolo, dan air minum, itu ada bahasanya, ternyata sederhana. Molo sirno lungo ora ono bali mulaniro Malang kucewara. Nah, terus doanya permohonan kita apa? Ya gitu, minta pinaringan, pinayungan, keselamatan. Nah, itu permohonan kitanya di situ. Ya. Nah, di situ. Nah, inilah para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Yang saya buat buku yang terakhir itu judulnya agak aneh. 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Yang kedua, saya lihat akhir-akhir ini kita terlalu sembrono dengan air. Maaf, kita terlalu sembrono dengan air. Semula kan yang ada hanya angkasa, wong, tidak ada apa-apa. Tapi di antara wong itu ya matahari, ya planet-planet, ya bulan, ya Jupiter, ya Pluto, dan lain sebagainya itu Allah atau Allah. Tapi Tuhan adalah cahaya yang bersinar. Nah, cahaya yang bersinar itu karena akan mewujudkan kemurahannya, bentuknya adalah air. Itu saya tulis sentra titik kurung double plus kurung minus. Sentra titik aktivitas minus. Nah, setelah titik itu dibakar, membara, dihimpit-himpit gini ya, himpit gelombang begini loh, tawar. Tanah dan air berputar-putar di udara, dibakar api yang membara. Kan begitu kata kitab ya. Nah, ini setelah pembakaran itu, mereka timbullah yang namanya molekil. Molekil, jadi molekil itu adalah benda, sudah termasuk mulai menjadi benda. Tapi kalau sebelum molekil namanya nano ya.
lebih lembut dari benda itu sendiri lah. Setelah molekul ini lalu menjadi sentra titik minus. Molekul itu akhirnya menjadi air. Bumi juga gedenya segini. Siapa yang nyonggo banyu? Ya, 70% bumi itu disanggah oleh air. Ya. Terus tubuh kita 70% oleh air. Yang memperkuat air tanpa tulang dari air. Kita ya ngelemprek kayak welut gitu, kayak cacing gitu kira-kira ya. Jadi air jangan disia-siakan, jangan dikotori ya. Sumber-sumber itu peliharalah dengan baik, nggak apa-apa. Diadakan selamatan di situ, berpodo maam bareng, wah leluhur nyawang sudah seneng. Makanya pada waktu mengucap ucapannya harus begini, leluhur itu bila perlu internasional disebut. Duh Gusti ingkang kakarya jagat, sembah sujud kula dateng Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang baureksa ing Nuswantara nggih sak jagat gumelar. Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang baureksa ing Pulo Jawa, Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang baureksa ing Jawa Barat, ingkang baureksa ing Jawa Tengah, ingkang baureksa ing Jawa Timur, ingkang baureksa dhateng kiri kanan tlatah kawula, mugi maringi daya kekiyatan, daya kesehatan, kawilujengan, katentreman dhateng anak putu sedaya tekalebet Jakarta ibu kota NKRI. Karena kalau Jakarta nanti itu udah dikepung orang-orang yang tidak seneng pada leluhur, udah Indonesia korat-karit kan, begitu logikanya secara politik ya. Nah demikianlah para penonton Dhamma TV yang kemuliakan, ada kesan-kesan terakhir monggo Mas Babang atau Anu yang disampaikan. Sementara saya dulu Bobo. Iya monggo. Rahayu, Nyoman, saya menyapa buat kawan-kawan saya saja. Karena kawan-kawan saya banyak yang di jalanan, hati-hati dan selalu ingat kita masih bisa terus belajar mengenal diri kita lewat jalur leluhur. Dan itu lebih baik daripada tidak tahu sama sekali balas budi dengan leluhurnya. Aman, monggo. Rahayu demikian juga. Kami punya komunitas, ya ini kami sampaikan kepada teman-teman atau kepada semuanya lah. Kita punya komunitas pemerhati atau pembakti keluhuran, khususnya Punden dan Pedanyangan. Kita pelihara, di situ ada sumber mata air, di situ ada situs dan banyak lah. Ini yang dulu mewarnai kita menjadi sebuah nama desa atau dusun. Nah, sekarang kalau yang namanya induk semuanya aja dilupakan, bagaimana jadinya kita? Nah, kami berharap ayo kita bangkitkan kembali, kita bangun kembali, kita tata kembali keluhuran-keluhuran yang diwariskan oleh leluhur kita, yang kita benar-benar sebagai pewarisnya. Itu saja berarti. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kelihatannya ada yang bertanya juga, meskipun tidak sempat telepon ya, kok bolak-balik nyebut danyang? Apa kalau sudah danyang itu ada istilahnya dengan danyangan, dengan apa kuburan-kuburan, wit-witan gitu. Jangan keliru tafsir ya. Danyang itu dari kata-kata dat hyang. Dat itu adalah sukma, hyang itu suci. Leluhur kita itu sukmanya sudah suci-suci karena demi kepentingan leluhur, anak putu dan lain sebagainya. Makanya leluhur dulu itu ninggali barang-barang karya budaya seninya. Kalau kita pelihara dengan baik, umpama makan ngono garek muluk nak le Gus. Garek muluk misalnya Candi Borobudur. Siapa di dunia itu sing gawe kitab suci teko watu gede nih kayak ngono? Justru itu yang benahi kembali orang barat yang namanya Raffles ya. Raffles datang sini untuk semua yang ambruk dibangun lagi sampai menjadi besar lagi gitu loh ya. Dan saya suatu saat punya kenang-kenangan untuk kerajaan Inggris, mah lepas dari liberalisme baratnya loh ya. Itu saya punya kenang-kenangan lukisan karyanya William Churchill itu ya, pelukis Perdana Menteri bersama, saya simpan di rumah. Besok mau saya kembalikan ke Inggris sebagai ucapan terima kasih bangsa Indonesia pernah
dibangun kembali warisan leluhur yang sekarang menjadi bangga bangsa Indonesia sendiri, ya. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, maaf wong tua iki nandeliane gembeng. Isane mau nangis ora iso apa-apa. Mau berbuat sesuatu mudah sulit. Ya syukurlah saya masih punya adik-adik yang giat-giat, gagah-gagah seperti ini. Dan mudah-mudahan masih berlanjut, orang tuanya bisa berdoa. Semoga adik-adik itu masih seger, waras, selamat, dan sukses cita-citanya demi cita-cita leluhur. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.